Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di tutorial simulasi LT Spice. Di video kali ini saya akan mensimulasikan rangkaian transistor sebagai penguat, khususnya common emitter amplifier. Nah, common emitter amplifier itu sendiri biasanya digunakan dalam penguat tegangan frekuensi rendah. Penguat ini juga biasa digunakan dalam rangkaian RF, kemudian digunakan dalam penguat untuk yang sifatnya low noise. Penguat common emitter ini atau emitter amplifier ini umumnya memiliki impedansi input yang rendah dan memiliki impedansi output yang tinggi. Baiklah, kita coba rangkai common emitter amplifiernya atau penguat common emitter. Oke. Saya akan tambahkan transistor NPN, kemudian resistor, kemudian kapasitor. Oke, kita hubungkan dulu. Tambahkan lagi resistor untuk di beban. Oke. Kemudian ground. Lalu di sini butuh voltage untuk di inputan. Voltage satu lagi.
dan terakhir ground untuk di sumber tegangan. Oke. Pastikan semuanya telah terhubung. Kemudian kita akan men-setting nilai atau parameter setiap komponen. Saya mulai dari resistor dulu. Ini saya gunakan 10 kilo. Kemudian R2 85 kilo. R3 15 kilo. R4 2 kilo. Oke. Kemudian untuk kapasitor JC1 saya tuliskan 100. Begitu halnya di C2. Lalu untuk di R5 resistor beban saya tuliskan 50K. Untuk di C3 100 mikro. Oke, kemudian di sini saya akan memberikan label untuk mempermudah tentunya. Di awal ini saya tuliskan V sumber atau VS. VS. Oke. Kemudian VIN. Lalu V output, posisinya V out. Kemudian dan di sini ada VLOAD. Oke. Kemudian kita setting edit simulationnya. Untuk inputan kita setting dulu nilainya di sini sign. Kemudian untuk nilainya amplitudo saya ingin gunakan di 10 mV. Kemudian di frekuensi 1 kilo. Oke, lalu di sini small signal AC analysis saya isikan 1. Kemudian untuk edit simulation comment transient di sini saya isikan 10 milisecond. Menyesuaikan dengan ini ya, yang inputan V sumber tadi. Oke. Untuk nilai tegangan V2 ini saya isikan 20. Baik, setelah semuanya tersambung dan sudah di setting parameternya, kita bisa melakukan simulasi atau run. Oke, kita run. Nah, di sini sudah tampil 2 layar. Untuk pertama kali kita akan lihat bagaimana gelombang pada inputan VS. Kita arahkan kursor ke VS ya, teman-teman. Nah, di sini akan muncul sesuai dengan edit simulation comment tadi, yaitu di 10 mV ya, dengan transiennya itu di 10 milisecond. Kemudian saya ingin melihat berapa nilai V-load-nya, maka kita arahkan ke sini. Oke, yang warna hijau ini tadi sebagai V sumber ya. Kemudian saya arahkan kursor atau probe
ke velot. Nah, di sini terlihat yang biru velot dan yang kuning tadi V-sumber. Nah, sedikit saya jelaskan terkait dengan rangkaian ini. Jadi di sini kan ada kapasitor C3. Nah, di sini berfungsi sebagai input kopling kapasitor. Kemudian di C1 setelah output ini dikatakan sebagai output kopling kapasitor, dan C2 di sini sebagai bypass kapasitor. Oke. Karena tadi kan nilai V-sumber itu di 10 mV ya, karena di sini perbandingannya 3,5 volt paling tinggi sehingga tidak begitu terlihat kurvanya, maka kita bisa menampilkan untuk lebih jelasnya. Kalian cukup klik kanan, kemudian add plot pen, lalu velotnya kalian pindahkan saja ke atas. Nah, di sini terlihat. Teman-teman bisa melihat ya di sini untuk V-sumber yang awalnya tadi 10 mV di tegangan puncaknya, ketika di velot itu mendekati atau sekitar 3,5 volt, 3, sekian ya. Kita bisa, nah ini di 2,93 ya, di 3 volt seperti itu. Oke. Kemudian saya ingin melihat berapa keluaran dari velot. Oke, kalian bisa arahkan saja ke probnya ini ke velot ya. Kalau velot tadi udah ya di sini, sorry, V output. Kita lihat V output. Nah, untuk V output di sini terlihat nilainya itu sekitar 12, sekian, 12 volt. Artinya nilai sebelum diberi beban itu sekitar 12, sekian volt. Nah, coba kita bandingkan dari hasil yang tadi ya, yang V-sumber terhadap velot. Kalau velot tadi kan di sini hasilnya itu di 3 ya. Nah, ini di 3 volt berbanding dengan 10 mV, artinya di sini ada penguatan sebesar 300 kali, sekitar 300 kali. Sehingga tegangannya itu dikuatkan sebesar 300 kali. Namun kita coba lagi apa yang terjadi ketika saya tidak memasang bypass kapasitor di sini ya. Oke, saya cut bagaimana velotnya gitu. Kita cut dulu di sini, misalnya saya tidak gunakan ya untuk nilai kapasitornya. Kemudian kita run. Di sini kita lihat V-sumber, kemudian velotnya. Nah, bisa dilihat ya, velotnya ini velot yang biru ya. Kita lihat di sini nilainya di 40 mV. Sangat jauh perbandingannya ketika kita menghubungkan dengan bypass kapasitor. Oke, kita kembalikan lagi. Coba kita hubungkan kembali ya. Taran, kemudian di V-sumber dan velot.
Nah, untuk velot di sini bisa dilihat tadi nilainya itu sekitar 3 volt. Artinya ada peningkatan atau penguatan hingga 300 kali. Dari awalnya itu di 10 milivolt. Nah, seperti ini. Oke. Jika ingin menampilkan VO. Oke. Baiklah. Demikian video saya kali ini tentang transistor sebagai penguat, khususnya pada common emitter. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.